upah jadi besar gitu, tapi kita beli obat mahal gitu kan. Kalau gue pribadi berpendapat sih gue lebih memilih upah mahal walaupun subsidi obat itu dicabut gitu kan. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Beberapa waktu lalu gue ketemu sama salah satu teman gue ya, begitu. Terus teman gue mengeluhkan tentang gaji yang mereka dapatkan di tempat di mana mereka bekerja gitu. Kenapa sih di Indonesia ini buruh tidak bisa mendapatkan gaji yang cukup besar begitu? Apa yang dikatakan oleh teman gue. Terus gue ngomong begini, iya tentu saja kita akan mendapatkan gaji yang minim karena pajak ya mungkin cukup besar bagi pengusaha gitu kan. Walaupun gue sendiri bukan bagian dari orang yang sudah membayar pajak usaha gitu. Kenapa? Karena gue juga masih jadi karyawan di salah satu perusahaan seperti itu teman-teman. Oke. Nah begini ya, bisa nggak sih gitu kan pemerintah itu kasih kepada pengusaha itu tekanan atau katakanlah berikan apa ya, sebuah perjanjian kepada pengusaha untuk memberikan upah yang besar terhadap para buruh gitu kan. Bisa saja gitu itu dilakukan, tetapi dengan catatan ya pajak harus ringan seperti itu gitu kan. Karena nggak ada di dunia ini orang mau usaha tapi ya mau rugi kan seperti itu gitu. Ngapain usaha kalau memang mau rugi kan seperti itu. Jadi begini teman-teman, gua akan jelaskan ini ada hubungannya dengan istilah subsidi ya gitu kan. Nah, kenapa sih gaji di Indonesia itu ibaratnya para pengusaha cuma bisa ngasih sekian seperti itu, katakan sekian juta seperti itu semua tuh mereka juga sudah memperhitungkan dengan pajak yang harus mereka bayar seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pajak dikurangi oleh pemerintah, otomatis penghasilan si pengusaha ini dia mau memberikannya kepada pengusaha, atau pemerintah dengan pengusaha membuat suatu perjanjian bahwa dia akan memberikan upah yang besar terhadap para karyawan, tetapi pajak akan ditekan menjadi murah seperti itu, atau menjadi kecil seperti itu. Dan hal itu bisa saja dilakukan gitu kan. Tapi pemerintah pun akan memberikan satu, atau mungkin bisa apa ya, memberikan satu konsekuensi kepada masyarakat, misalnya mencabut subsidi terhadap apa-apa yang disubsidi seperti itu gitu kan. Salah satu contohnya beginilah, polusi misalnya kan gitu kan. Kok polusi gitu ya, polusi itu kan juga ditangani oleh pemerintah kan seperti itu gitu kan. Dampak dari polusi itu adalah penyakit gitu, dampak dari sakit itu adalah harus berobat gitu kan. Nah, obatnya itu sendiri harus mampu dibeli oleh masyarakat yang terdampak sakit itu sendiri. Nah, yang disubsidi apanya? Ya obatnya itu kan seperti itu teman-teman. Nah, sekarang begini, kalau misalnya subsidinya itu dicabut gitu kan, atau misalnya si karyawan dikasih gaji besar terus kemudian pajak jadi kecil gitu kan, mungkin pemerintah tidak akan bisa mensubsidi itu kan seperti itu ya kan, mensubsidi obat-obatan gitu. Jadi si buruh bisa mendapatkan gaji yang besar. Akan tetapi gaji yang besar ketika dia sakit ya dia akan berobat dengan biaya yang cukup mahal seperti itu teman-teman gitu kan. Nah jadi alurnya itu seperti itu gitu teman-teman. Nah, gue sendiri juga membaca satu artikel bahwa sebenarnya subsidi ini baik nggak sih bagi masyarakat gitu kan. Ya di sisi lain baik gitu, tapi ada buruknya juga. Kenapa begitu? Karena begini, dampak dari subsidi itu sendiri juga ada gitu kan, atau efek samping atau efek buruknya seperti itu. Terus kemudian kebaikannya juga ada gitu kan. Tapi kalau menurut gue secara pribadi, sesuatu yang disubsidi oleh pemerintah itu dampaknya pendek gitu loh. Tapi kalau misalnya sesuatu yang apa namanya, yang berjangka panjang tuh gue rasa bukan subsidi, kalaupun ada subsidi bukan di hal-hal seperti itu gitu kan ya. Artinya segala sesuatu memang apa ya, terkait dengan sebuah efek samping gitu kan. Segala sesuatu itu kan begitu gitu, sebab akibat seperti itu teman-teman gitu kan. Nah di sini gue akan mencoba dari sedikit apa yang gue tahu, apa sih dampak buruk dari subsidi ini gitu kan. Nah, gue bisa uraikan salah satunya dampak buruk dari subsidi ini. Kalau misalnya masyarakat itu segala sesuatu disubsidi oleh pemerintah, otomatis dia akan membeli sesuatu itu dengan harga yang sangat murah seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalnya masyarakat dengan penghasilan yang tinggi membeli sesuatu, atau katakanlah dengan penghasilannya dia bisa membeli sesuatu dengan sangat murah, otomatis masyarakat akan merasa bahwa ya penghasilan dia hari ini cukup gitu kan. Penghasilan dia setiap harinya itu cukup gitu kan, karena dia dengan penghasilannya yang walaupun ibaratnya kecil gitu kan, tetapi karena segala sesuatu itu murah, maka dia akan mampu membeli segala sesuatu itu gitu kan, yang disubsidi itu gitu kan, seperti misalnya makanan pokok gitu kan, obat-obatan dan sebagainya yang hubungannya sangat erat dengan kesehatan atau dengan kehidupan masyarakat itu sendiri seperti itu teman-teman.
Tapi dampak dari itu semua akan membuat masyarakat itu biasanya lemah di dalam berpikir gitu. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu atau ide itu biasanya keluar dari orang yang berpikir. Dan biasanya orang yang berpikir itu karena tertekan oleh suatu keadaan seperti itu. Nah, apakah masyarakat Indonesia sudah tiba pada titik itu gitu? Gua rasa sih bahkan sudah jatuh kita gitu kan. Sudah jadi korban subsidi seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu dampak kedua adalah ini beban negara gitu. Gimana pun juga persoalan atau sesuatu yang terhubung dengan ekonomi ya tentu saja itu menjadi beban suatu negara itu sendiri gitu kan. Ya kalau misalnya negara itu tidak apa ya sesuatu yang menjadi harta karun suatu negara itu tidak mengalami inflasi gitu atau katakanlah mungkin stabil gitu kan. Ya mungkin ini bisa apa ya? Bisa kuat gitu kan suatu negara itu gitu. Tetapi walaupun negara itu ibaratnya memiliki sumber daya alam yang cukup baik gitu kan, kalau memang masyarakatnya juga tidak begitu kompeten dalam mengelola atau mengolah kekayaan alamnya ya tetap aja seperti yang terjadi sekarang ini gitu kan. Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya raya tapi ya lihat masyarakatnya gitu kan. Katanya begitu gitu. Ini kan gue bukan orang pertama juga yang mengatakan seperti itu. Nah ini semua itu ya dampak dari peristiwa subsidi ini gitu kan yang dimulai di zamannya era Pak Harto kalau tidak salah seperti itu ya teman-teman. Dan ini juga pernah terjadi di beberapa negara. Kalau tidak salah ada salah satu negara yang akibat besarnya mengeluarkan subsidi terhadap masyarakat atau terhadap suatu produk yang akan dijual ke masyarakat. Kalau tidak salah negaranya Venezuela ya kalau tidak salah itu juga mengalami hal yang sama gitu kan. Nah Indonesia ini bukan hampir ya bisa dibilang yang pertama bahkan sebelum Venezuela seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian dampak berikutnya adalah kelemahan bertahan gitu kan. Kenapa kelemahan bertahan? Ya karena gini, kalau misalnya kita memiliki sesuatu yang yang menjadi andalan suatu negara, misalnya negara itu memiliki minyak katakanlah seperti itu negara kita ini. Dengan kekayaan minyak itu misalnya kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang cukup besar gitu kan. Terus kemudian karena misalnya negara sudah cukup kaya, maka negara dia akan berani memberikan subsidi yang tinggi terhadap masyarakat dan masyarakat itu akan terbiasa dia enak gitu atau ringan di dalam hidupnya gitu kan. Nah biasanya kalau orang yang tidak terlatih keras dalam hidupnya itu jiwanya kepribadiannya itu akan lemah gitu, enggan untuk berpikir lebih, enggan untuk berjuang, enggan untuk segala macam gitu kan. Dan sekalinya dia melakukan satu perjuangan kecil, dia akan merasa bahwa itu perjuangan dia yang sangat sudah keras dan yang sangat sudah cukup besar gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu parameternya gitu kan. Kalau orang biasa memikul beban ibaratnya 1 kintal, ketika dia memikul 100 kilo, 10 kilo gitu ya, maka buat dia itu akan sangat ringan gitu. Tapi kalau bagi orang yang nggak pernah memikul apa-apa, kemudian dia suruh memikul 10 kilo aja akan sangat berat kan seperti itu. Jadi parameternya seperti itu. Kalau misalnya orang merasa bahwa gue udah ngelakuin ini, gue udah ngelakuin itu, tapi kok kehidupan gue gini-gini aja gitu kan. Nah pertanyaannya adalah orang yang di sana yang menurut lo itu sudah hebat gitu kan, sudah ibaratnya maju gitu kan, baik di dalam berpikirnya, baik di dalam teknologinya, di dalam suatu negara, ya kita nggak bisa ngelihat keberhasilannya gitu. Yang harus kita lihat itu perjuangannya sudah seperti apa dan seberapa lama gitu. Dan kita sudah melakukan apa gitu untuk bisa tiba di situ gitu kan. Yang terjadi adalah yaitu gitu kan. Akhirnya kita lemah gitu kan. Tidak bisa bertahan dalam suatu keadaan yang pahit atau yang genting seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman, jadi segala sesuatu yang memang dijamin itu tidak begitu baik sebenarnya efeknya bagi kita pribadi sebagai masyarakat seperti itu gitu kan. Nah, hal ini kenapa gua ungkap, kenapa gua uraikan, bukan artinya gua juga paham betul gitu kan tentang hal-hal seperti ini, tetapi gua beberapa sering lah bisa dibilang beberapa kali menemukan memang banyak sekali masyarakat yang tidak tiba ke sana akan kesadarannya tentang hal itu gitu kan. Kayak misalnya masyarakat juga demo gitu kan. Mereka demo besar-besaran gitu kan untuk ibaratnya menuntut upah terhadap pemerintah gitu kan. Terus kemudian pemerintah mengatakan ya akan saya naikkan upah kalian gitu kan. Tetapi kalau misalnya pemerintah mengusulkan pada pengusaha untuk menaikkan gaji mereka gitu kan, nanti si pengusahanya mending kalau misalnya pengusaha bilang oke Pak gitu kan, tapi daripada saya menaikkan gaji mereka yang saya sendiri tidak akan sanggup dan tidak akan mampu menggaji mereka dengan gaji yang Bapak minta, ya mungkin saya akan gulung tikar dan pindah negara gitu kan. Nah hal itu kan hampir sebagian masyarakat, mungkin 70% masyarakat tidak sadar akan hal itu gitu. Kalau seandainya misalnya ada 2.000 karyawan di salah satu perusahaan yang dituntut besar gajinya, si pemilik perusahaannya itu misalnya orang luar negeri gitu kan, katakanlah orang Tionghoa gitu, atau orang India gitu. Kemudian mereka memilih gulung tikar, kemudian pindah negara. Maka 2.000
karyawan di pabrik itu otomatis dia akan nganggur gitu kan. Nah, pikiran semacam itu kan tidak ada gitu. Ini semua terjadi itu akibat apa gitu ya? Simpulkan aja sendiri kan, seperti itu teman-teman gitu kan. Terus kemudian selain daripada itu ada lagi misalnya masyarakat sudah merasa bahwa ya kami sudah layak mendapatkan itu gitu kan. Tanpa mereka juga apakah sudah benar-benar mengetahui gitu kan bagaimana orang di luar sana itu bisa katakanlah di luar negeri gitu kan bisa gajinya besar, kehidupan mereka dijamin gitu kan. Itu sebenarnya tidak semata-mata karena perjuangan masyarakatnya itu sendiri juga gitu. Artinya masyarakat dengan pemerintah ini harus bekerja sama, sebenarnya sih itu yang terjadi gitu. Kalau misalnya masyarakat pemerintahnya benar, masyarakatnya malas-malasan ya tetap aja negara itu nggak akan maju gitu, dan masyarakat juga nggak akan mendapatkan apa-apa. Atau sebaliknya masyarakatnya benar, pemerintahnya yang berkhianat gitu kan. Katakanlah jahat gitu ya. Ya sama aja hancur juga gitu kan. Nah, yang terjadi di negara kita apa gitu kan? Apakah masyarakatnya yang tidak cukup baik di dalam menjalankan kinerjanya sebagai SDM sebagai manusia gitu kan, ataukah memang pemerintahnya yang terlalu banyak yang katakanlah mungkin bisa dibilang hampir 90% orang-orang yang memimpin di negeri ini tidak becus gitu, atau katakanlah tidak benar gitu kan. Nah, dampak kedua dari banyaknya atau akibat ya, maksud gue gitu, akibat dari subsidi ini juga biasanya kalau misalnya terbiasa masyarakat dengan itu nanti dijadikan bahan politik gitu kan. Kenapa gue bilang dijadikan bahan politik? Ya karena mereka-mereka yang berkampanye itu biasanya menjanjikan sesuatu terhadap masyarakat itu dengan harga murah, terus kemudian kenaikan gaji, segala macam. Yang pada faktanya masyarakat itu sendiri karena nggak paham bagaimana dan seperti apa akan dampaknya, ya masyarakat akan mendukung gitu kan. Ketika dia sudah menjadi pemimpin atau menjadi orang yang terpilih oleh masyarakat dan masyarakat terpincut dengan janjinya itu, kemudian dia jadilah ibaratnya pemimpin, katakanlah jadi presiden atau jadi gubernur. Nah, dia itu ternyata nggak mungkin melaksanakan itu semua. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi gitu. Kalau misalnya gubernur bilang bahwa seluruh pengusaha yang ada di kota Bandung misalnya gitu kan harus memberikan upah bla bla sekalian gitu, sekian gitu kan. Terus si pengusahanya jawab gini, oke Pak, tapi bisa nggak pajak diturunkan? Terus si gubernurnya bilang bisa, pajak akan saya turunkan gitu kan. Habis itu gubernurnya juga akan mengatakan di seluruh Jawa Barat maka obat tidak disubsidi. Gaji kita naik 1 juta, yang biasanya berobat kita hanya habis 200.000 ke dokter, kita jadi habis 1 juta. Iya kan? Tapi ya kalau misalnya dipilih gitu kan, kalau misalnya masyarakat suruh memilih, kira-kira mau nggak subsidi itu dicabut, kemudian upah jadi besar gitu. Tapi kita beli obat mahal gitu kan. Kalau gue pribadi berpendapat sih gue lebih memilih upah mahal walaupun subsidi obat itu dicabut gitu kan. Karena apa? Karena itu akan kembali ke masyarakatnya itu sendiri. Kalau dia nggak mau gampang sakit, ya dia harus hidupnya itu bersih gitu kan. Teratur, ibaratnya jaga kesehatan gitu lah. Hidupnya itu teratur gitu kan. Dengan uang yang gaji yang besar, obat nggak disubsidi. Kalau misalnya sekali berobat itu ibaratnya biayanya sangat besar gitu untuk dia bisa mendapatkan sehatnya kembali, katakan seperti itu, maka masyarakat akan berpikir nih, gue gimana caranya untuk untuk pola hidup sehat seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya sekarang gue nggak pola hidup sehat, sekalinya gue sakit, gue pasti bayar mahal nih ke rumah sakit gitu kan. Kenapa begitu? Ya karena subsidi itu tadi dicabut. Kenapa subsidinya dicabut? Karena pemerintah mendapatkan pajak dari pengusaha itu kecil. Kenapa kecil? Karena pendapatan pengusaha itu dikasih ke karyawan gitu. Karena si karyawannya nutut gaji besar gitu. Nah, gue setuju tuh sebenarnya untuk hal itu. Kenapa? Karena itu akan membuat masyarakat berpikir keras untuk bisa melakukan pola hidup sehat gitu. Tapi sayangnya yang terjadi adalah biasanya orang kalau udah banyak duit itu boro-boro mikirin hidup sehat gitu kan. Biasanya gitu kan. Dan hal itu kalau misalnya terjadi, menurut atau pendapat gue sendiri, analisa gue sendiri atau opini gue sendiri lah, terserah kalian nyimpulinnya seperti apa. Ya mungkin untuk waktu 1 tahun masyarakat akan begitu gitu kan. Dia ngerasa punya gaji besar ya kan, boro-boro mikirin kesehatan gitu kan. Dia ya main-main hura-hura gitu. Ibaratnya dendam lah. Selama ini dia tuh gak bisa ibaratnya liburan, gak bisa apa segala macam, dia ya gak peduli lah makan apa yang dia mau seperti itu gitu kan. Sampai dia jatuh sakit, ya sampai duitnya habis lagi gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya sudah tiba pada efek jera, manusia itu kan ada istilahnya bosan gitu kan. Nah, dia juga udah bosan liburan, udah bosan ngapa-ngapain, tiduran juga udah bosan segala macam. Ya pada saat itulah baru dia akan mulai menjaga pola hidup sehat seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya lu lebih setuju yang mana bang, naik gaji walaupun obat-obatan nggak disubsidi,
atau obat-obatan disubsidi tapi gaji tetap. Gue lebih memilih naik gaji, obat-obatan gak usah disubsidi. Kenapa? Kalau masyarakat punya duit ya tinggal kembali ke masyarakatnya. Kalau dia nggak bisa jaga kesehatan, dia berobat mahal. Kalau dia nggak sanggup bayar mahal karena duitnya habis buat main-main, ya dia modar. Ya udah urusan dia kan begitu kan. Nah kalau sekarang yang terjadi ya kalau gitu kan uang hasil dari pajak ini dikelola dan benar-benar disubsidikan untuk masyarakat seperti itu. Ya kalau misalnya dimakan sama pejabat, ya masyarakat yang hancur kan seperti itu. Makanya gue bukan di sini membela masyarakat, enggak gitu. Bukan artinya bahwa oh lu mentang-mentang masyarakat lu bela ke masyarakat, enggak gitu juga sih gitu kan. Cuman coba aja dipikir gitu, kayak misalnya sekarang dari pajak itu misalnya karena besar gitu kan, maka masyarakat sanggup mensubsidi kan gitu kan obat-obatan gitu kan. Padahal sebenarnya apa ya, harusnya dia jual komik lah katakan gitu kan 500 perak, ya tetap aja harganya 1.500 kan seperti itu gitu kan. Kenapa begitu? Ya karena mungkin ya entahlah seperti itu. Intinya kalau duit di tangan mereka itu beda dengan duit di tangan kita, katakan begitu. Kalau misalnya duit di pajak tinggi, otomatis duit di tangan pemerintah. Nah, pemerintah mengelola uang itu untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakat itu. Tapi kalau misalnya duitnya ada di masyarakat itu sendiri karena pajak ringan, gaji buruh naik gitu kan, maka terserah masyarakat dong akan mengelola uangnya seperti apa, kan seperti itu gitu kan. Nah, jadi pendapat gue lebih keren ya, maksud gue lebih setuju sih gitu. Maksud gue gue lebih setuju gaji buruh itu naik gitu kan, terus kemudian subsidi obat dicabut tuh. Gue gitu kan, ya gue sih belum menganalisa juga dampaknya kan seperti apa. Tetapi seperti yang gue bilang di awal tadi bahwa apapun keputusan gitu kan di dunia ini, manusia itu untuk dirinya sendiri ataupun suatu keputusan instansi untuk masyarakat pasti ada akibatnya, atau katakanlah sebab akibat itu nggak akan bisa terlepas karena memang konsekuensi kehidupan ya teman-teman seperti itu. Ya mungkin kalau sebagai orang muslim kita mengenal dengan istilah qada dan qadar ya seperti itu teman-teman. Nah oke, itu saja yang bisa gua sampaikan kali ini untuk hal ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.